Selamat pagi siswa ibu. Pelajaran kita hari ini adalah matematika mengenai operasi hitung pecahan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar siswa dapat memahami penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Kamu pastinya di kelas 4 dan kelas 3 sudah pernah mempelajari mengenai pecahan. Apa itu pecahan? Yang mana pembilang dan penyebutnya, serta menjumlahkan dan mengurangi pecahan sederhana seperti contoh yang telah ibu buat ini. Di kelas 4 sebelumnya, kamu telah mempelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan sederhana dengan penyebut yang sama. Menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama, kamu cukup menambahkan pembilangnya saja. Misalnya nih 1/5 ditambah 3/5. Kamu hanya perlu menjumlahkan yang di atasnya saja atau pembilangnya. 1 ditambah 3 menjadi 4. Lalu penyebutnya kamu tetap buat 5. Itu yang kita pelajari di kelas sebelumnya. Di kelas 5 kita mempelajari bagaimana menjumlahkan pecahan dan mengurangi pecahan dengan penyebut yang berbeda. Ininya berbeda. Bagaimana caranya? Ayo kita pelajari hari ini. Coba kamu baca keterangan nomor 1. Penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Sebelum melakukan penjumlahan atau pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda, kamu terlebih dahulu harus menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari seluruh penyebut yang ada. Gimana contohnya Bu? Ayo coba perhatikan contoh nomor 1. Selesaikanlah penjumlahan pecahan berikut. Ibu ada 2 pecahan yang akan dijumlahkan dengan penyebut yang berbeda. Ini 1/3 ditambah 2/9. Berarti di sini pembilangnya 1, penyebutnya 3. Sementara di sini pembilangnya 2, penyebutnya 9. Tentu kita tidak bisa menjumlahkan langsung karena penyebutnya berbeda. Gimana caranya mengerjakannya? Kita harus pertama-tama tentukan dahulu KPK dari 3 dan 9 sebagai penyebut. Untuk menyelesaikan pecahan dengan penyebut yang berbeda, pertama-tama kita harus tentukan dahulu KPK dari 3 dan 9. Kita tentukan dulu KPK dari penyebutnya ini. Bagaimana caranya? Coba perhatikan kotak biru yang telah Ibu sediakan. Buatlah terlebih dahulu perkalian 3 dan 9. Kamu buat dulu perkalian 3 dan 9. Selanjutnya, pilihlah angka terkecil dari yang dilingkari. Itulah yang disebut sebagai KPK. Setelah kamu mendapatkan beberapa angka yang sama yang telah kamu lingkari, selanjutnya tentukan mana yang paling kecil dari angka tersebut. 9, 18, dan 27. Mana yang paling kecil? Tentunya angka 9. Inilah yang dinamakan KPK dari 3 dan 9. Hasil dari perkalian 3 dan 9 sudah ada Ibu buat sebagai contoh. Coba perhatikan. Perkalian 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Begitu juga dengan 9. Kamu buat perkalian 9 sampai 9 kali 10. Dan seterusnya, titik-titik buat. Itu kita telah menyelesaikan yang pertama. Buatlah terlebih dahulu perkalian 3 dan 9. Oke. Lalu lingkari hasil yang sama dari perkalian 3 dan 9. Cari hasil yang sama, angka yang sama. Coba perhatikan di perkalian 3 ada angka 3. Apakah di perkalian 9 ada angka 3? Kalau tidak ada berarti dia tidak perlu dilingkari. Perhatikan angka 6. Di perkalian 3 ada angka 6. Coba perhatikan di perkalian 9. Ada tidak angka 6-nya? Kalau tidak ada berarti tidak perlu dilingkari. Lingkari angka yang sama keduanya. Yang ketiga ini ada 9.
Coba perhatikan. Di perkalian 3 ada angka 9. Apakah di perkalian 9 ada angka 9 juga? Kalau ada, beri lingkaran. Begitu seterusnya. Coba di perkalian 3 ada angka 18. Apakah di 9 ada? Jika ada, beri lingkaran. Di perkalian 3 ada angka 27. Apakah di perkalian 9 ada? Jika ada, beri lingkaran. Oke. Setelah kamu mendapatkan KPK 3 dan 9, selanjutnya kamu masukkan sebagai penyebut yang baru. Nih, kamu tulis kembali soalnya 1/3 tambah 2/9. Lalu kamu buat KPK-nya tadi sebagai penyebut yang baru, yaitu 9. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan pembilang yang di atas ini, caranya yaitu 9 dibagi 3. Lalu hasilnya dikalikan 1. 9 dibagi 3 yaitu 3. 3 kali 1 hasilnya 3. Begitu juga dengan sebelahnya. 9 dibagi 9 hasilnya 1. 1 dikali 2 hasilnya 2. Nih, seperti ini. 9 dibagi 3. 9 dibagi 3, lalu hasilnya dikalikan dengan 1. Dapatlah 3. 9 dibagi 9. 9 dibagi 9 hasilnya 1. Dikalikan 2. Dikalikan dengan 2 hasilnya menjadi 2. Itu yang kamu tulis di atasnya. Oke. Ini adalah langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, jumlahkan kedua pecahan yang telah memiliki penyebut yang sama. Kamu salin kembali ini. 1/3 ditambah 2/9. Ini soalnya. Lalu kita sudah dapatkan penyebut yang sama, yaitu 3/9 ditambah 2/9. Nah, untuk di langkah selanjutnya, 9 ini tidak perlu kamu tulis 2 kali lagi, cukup sekali. Tulis sini 9. Karena kan kita gabungkan ini keduanya. Nah, selanjutnya untuk pembilang, kamu pindahkan pembilangnya ke sini. 3 ditambah 2. Ya, tetap penyebutnya sekarang sudah 1 ya, karena udah sama. Nah, 3 ditambah 2 hasilnya 5. Penyebutnya kamu pindahkan. Oke. Maka hasil dari 1/3 ditambah 2/9 adalah 5/9. Oke. Apakah sampai di sini siswa ibu sudah mengerti? Jika ada siswa ibu yang belum mengerti, harap bertanya secara pribadi sama ibu atau melalui grup. Ya. Oke, selamat bekerja. Kamu kerjakan di buku matematika kamu. Ayo berlatih. Latihan 1, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sama saja, pengurangan sama saja dengan penjumlahan. Hanya saja ini dijumlahkan, kalau pengurangan kedua pecahannya dikurangi. Oke, kerjakan sebagai latihan 1 di buku MTK.